Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya keadaan saudara baik hari-hari ini, tidak kurang sesuatu apapun juga, dan biarlah terus tuntunan Tuhan sempurna atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti rindu mendapatkan jawaban-jawaban atas doanya. Setiap orang pasti rindu supaya cita-citanya digenapi oleh Tuhan. Setiap orang pasti rindu supaya apa yang didoakannya mendapatkan jawaban Tuhan. Bahkan saya percaya setiap kita pasti rindu untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Nah, malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bawa tema Isaac Agreement atau covenant Tuhan untuk Isaac. Dan saya berdoa perjanjian Tuhan atas Isaac digenapi juga itu atas saudara dan saya. Haleluya. Mari dengan tidak membuang-buang waktu, saya ajak saudara membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ingat, kata berkat muncul setelah Ishak melakukan sesuatu. Kata berkat muncul ketika Ishak menabur. Artinya, sorga bergerak ketika kita bergerak. Sorga merespon ketika kita memberikan respon yang baik atas tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat ke-13 berkata demikian, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Setiap orang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, termasuk Anda yang ikut online ini, pasti punya pengalaman dan perjalanan bersama dengan Tuhan. Perjalanan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Juga setiap orang punya panggilan dan destiny masing-masing. Panggilan yang saya punya berbeda dengan panggilannya Pak Pardede, berbeda dengan panggilan kawan-kawan yang lain. Tetapi setiap kita punya pengalaman berjalan dengan Tuhan, dan setiap kita punya destiny bersama-sama dengan Tuhan. Setiap orang juga punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Namun setiap janji Tuhan tidak semua digenapi secara automatically. Karena ada bagian Tuhan dan ada bagian yang harus kita lakukan juga. Sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan Isaac Agreement atau covenant Tuhan yang diberikan kepada Ishak, ada bagian yang Tuhan memang dikerjakan oleh Tuhan, bagian Ishak juga ada yang dilakukan. Jadi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menuntut Tuhan untuk melakukan bagiannya kalau kita tidak melakukan bagian kita. Makanya dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 jelas berkata, barang siapa mengetok pintu, pintu akan dibukakan. Jadi kalau Anda tidak pernah mengetok pintu sorga, sorga juga tidak akan pernah dibukakan buat saudara. Selamat bergabung hambanya Bapak Victor Joli dari Palu ini. Dari Ternate, sorry. Anita de Blue dari Manado. Amin, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang unpredictable, apalagi dengan berkat ujuk-ujuk, tanpa Anda mencari. Karena Alkitab mengajarkan kita, cari baru mendapatkannya. Amin. Setiap orang yang diberkati, ada investasi yang dia tanamkan. Ada sesuatu yang dia lakukan. Makanya Ishak tadi menabur terlebih dahulu. Saudara meski tahu, kalau hari-hari ini di Timur Tengah sama dengan Eropa, musimnya adalah winter. Tadi saya mendengar berita 6 tahun terakhir ini, hari ini baru Yerusalem, Kota Tua, Dome of the Rock, Western Wall atau tembok ratapan ditutupi dengan salju semuanya.
karena dinginnya suhu di Timur Tengah. Tetapi ketika Ishak mendapatkan revelation daripada Allah Bapa untuk menabur benih itu di Gerar, bahkan di lembah Gerar, adalah sesuatu yang sangat mengerikan, alias apa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, alias kering kerontang. Summer, saudara, meski atau saya tambahkan pengetahuan buat kita semuanya. Musim panas di Timur Tengah berbeda dengan musim panas di Indonesia 4 musim, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara pergi ke Mesir, saudara pergi ke Hebron, saudara pergi ke Qumran, kalau musim panas seperti di zaman Ishak ini, panasnya adalah suhunya sampai 51 derajat Celcius di atas titik 0. Ishak punya alasan untuk tidak melakukan penaburan di saat kondisi seperti itu. Pertama, alasan Ishak ini, seandainya Ishak mau argue dengan Tuhan. Yang pertama, gandum yang dibawa Ishak itu terbatas. Yang kedua, air yang dibawa Ishak juga terbatas. Saudara meski tahu, air di padang gurun jauh lebih mahal daripada premium maupun pertamax. Yang ketiga, tidak lazim orang menabur benih di tanah yang kering dan tandus dan di musim kemarau. Maaf, semua yang saya utarakan itu logika manusia. Tapi sekali lagi malam hari ini dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam program Back to the Bible malam hari ini. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang buat berhasil. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kalau disuruh Tuhan, kalau Anda mendapatkan revelation Tuhan, Anda nggak usah bargaining. Anda nggak usah argue, oh, Pak, kalau saya kembalikan perpuluhan mana cukup? Kalau saya berikan persembahan sulung mana cukup? Ini hari-hari sulit mencari. Itu kan kata kita. Tapi kalau Allah sang sumber berkat, Allah sang sumber segala-galanya, Allah adalah yang empunya surga, langit bumi kepunyaannya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkat ketika Tuhan curahkan atas kita. Yang setuju katakan amin. Ishak hanya taat. Ishak hanya mengikuti arahan-arahan surga. Ishak cuma berkata, ya Tuhan. Dan analogi saya Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, om, tante semua punya di rumah, dengar baik. Ishak menyiram gandum di lembah Gerar untuk menanam benih itu. Bukan hanya disiram dengan air yang dia punya. Saya percaya dia juga menyiram dengan air matanya. Oh, hambanya Bapak Pendeta Mazmur Daud juga ikut. Selamat datang. Shalom, amin saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi malam hari ini, kalau Anda punya tuntunan daripada Tuhan, dan itu mengarah atau destiny mendatangkan damai sejahtera, saudara jangan pernah ragu, saudara jangan pernah bimbang, saudara jangan pernah khawatir. Penyertaan, campur tangan, pemeliharaan Tuhan, bahkan guidance Tuhan atas saudara dan saya itu sempurna, luar biasa. Sekali lagi yang setuju dengan saya, berikan haleluya. Saya berikan beberapa key apa yang firman Tuhan katakan. Makanya program malam hari ini tajuknya adalah Back to the Bible. Kita bicara seperti apa yang firman Tuhan katakan saja. Saya tidak mencoba mengeksegese, saya tidak mencoba untuk mencari terjemahan dengan cara saya, tapi apa yang dikatakan Alkitab. Kunci yang pertama, bagaimana kita mendapatkan agreement, Isaac agreement, atau kita mendapatkan covenant daripada Tuhan kepada Isaac, dan itu turun atas saudara dan saya. Coba yang di rumah bilang sama suami istri, kakak adik, opa, oma, om, tante, bilang begini. Perjanjian Tuhan atas Ishak turun atas kita. Haleluya. Amin. Ibu Olga Paat bergabung dengan kita. Terima kasih Ibu Olga. Ayo saudara, kalau bawa pensil, potlot, stabilo, whatever apa yang Anda punya, saya kasih beberapa key untuk mendapatkan covenant yang seperti Ishak dapatkan. Yang pertama, kita buka Kejadian pasal 22.
Kejadian pasal 22 yang ke-9. Kejadian 22 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allahnya kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah. Mesbah itu bahasa aslinya adalah mesbah. Di situ disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas apa? Kayu api. Kita tarik ke atas, saudaraku. Ishak bagian daripada kesetiaan atas orang tuanya. Untuk mendapatkan Ishak, Abraham bukan pekerjaan yang gampang. Karena usia Abraham sudah mencapai 100 tahun, baru Sarai itu mengandung. Saudara bisa bayangkan anak satu-satunya. Anak satu-satunya ketika beranjak mulai dewasa. Tuhan bilang apa? Ambil anakmu, bawa ke tempat yang aku tentukan, tepatnya di Gunung Moria, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan persembahkan anakmu di hadapan Bapa. Saudaraku, sekali lagi, bukan hanya Ishak, ayah daripada Ishak pun punya alasan untuk argue di hadapan Tuhan. Loh, bukankah engkau berfirman keturunanku akan menjadi keturunan yang berkenan dan berkembang anak cucunya? Tapi sekali lagi, Abraham tidak punya argue yang dengan tidak ada perdebatan. Jadi kunci yang pertama, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mendapatkan covenant yang diberikan Tuhan atas Ishak. Catat baik-baik. Yang pertama adalah mempunyai respon hati yang benar. Tolong GBI EOM kalau boleh dikasihkan resume. Halo, Juriko Linda bergabung dengan kita. Lenda, apa kabar? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu membuat respon Tuhan demikian hebatnya atas kita. Ayo Bapak Ibu lihat saya baik-baik. Kalau hari-hari ini doa yang engkau naikkan, doa yang engkau bawa, tetapi jawabannya berbeda. Jangan-jangan respon hati kita itu kurang murni dan kurang benar. Responmu menentukan respon Tuhan. Sikapmu juga menentukan sikap Tuhan. Tapi keputusanmu menentukan sorga memutuskan atas kita. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Haleluya. Saya kasih analogi cerita di Alkitab yang paling gampang. Saudara pasti ingat ada orang yang miskin, orang yang buta. Orang yang pekerjaannya mengemis, dia ada selalu di depan sinagog, yaitu tempat peribadatan orang-orang Yahudi in that time. Tetapi si lumpuh, si buta, si peminta-minta ini, demi mendengar Yesus yang lewat, dia bilang begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Justru orang yang dekat dengan Yesus bilang apa? Jangan berisik, mungkin begitu kira-kira bahasanya ya. Tetapi Bartimius tidak tinggal diam. Dia teriak lebih kuat lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetap belum ada respon. Tetapi dengan iman, Bartimius teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan semangat yang luar biasa, ini yang menghentikan langkah Yesus dan responnya. Yesus berbalik dan dia bilang begini, panggil. Ketika Bartimius berhadapan dengan Yesus, pertanyaan Yesus kepada Bartimius itu menggelitik hati saya, saudaraku. Yesus bilang begini, anakku, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Kenapa saya katakan menggelitik? Kalau Yesus itu Tuhan, dan pasti dia tahu bahwa Bartimius itu buta. Bartimius itu perlu mukjizat. Bartimius perlu pertolongan. Tapi kenapa Yesus meski tanya, anakku, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Bartimius lakukan apa, saudaraku? Rabuni, aku ingin melihat. Ini respon. Ini respon. Ketika Yesus tahu nggak Bartimius buta? Tentu tahu. Tetapi Yesus rindu melihat respon daripada orang yang memanggil-manggil namanya. So, kita saudaraku.
Saudara tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan, saudara tidak hanya cukup pergi ke gereja, saudara tidak hanya cukup hanya pergi untuk persekutuan doa, tetapi saudara perlu meresponi firman sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, dan firman itu hidup. Maka ketika engkau dalam pusat pusaran kehendak Tuhan, firman itu ada dalam hidup saudara, dan Tuhan sendiri tinggal dalam hidup saudara. Yohanes pasal 15 yang ke-7 berkata, everything you want, apapun yang engkau kehendaki in the name of Jesus, Anda dapatkan itu. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Saya terlalu bersemangat ini, batuk-batuk ini. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kunci mendapatkan covenant Ishak yang datang daripada Tuhan, yang pertama adalah mempunyai respon hati yang benar. Hari ini mungkin berkat kita belum maksimal. Hari ini mungkin kita belum diberkati. Hari ini mungkin kita belum dipulihkan. Dengar baik. Responmu harus benar di hadapan Tuhan. Hingga saat yang tidak terlalu lama ada akselerasi yang Tuhan berikan atas kita. Dan saudara akan mendapatkan jawaban-jawaban doa. Yang setuju katakan amin. Saya berharap Bapak Ibu yang bergabung dalam live Facebook malam hari ini, Anda tidak terlalu pelit sehingga Anda bisa men-share siaran ini ke kontak Facebook Anda. Sehingga banyak orang juga di kontak Facebook Anda boleh mendapatkan perjanjian Ishak. Dan setiap orang Kristen boleh mendapatkan pemulihan. Pak, tapi di teman Facebook saya banyak orang seberang. Tidak apa-apa. Sampaikan saja. Firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa saudara menjadi bagian daripada pelaku amanat agung, yaitu The Great Commission. Supaya apa? Supaya Injil diberitakan sampai segala makhluk dan kesudahannya akan segera tiba. Yang setuju katakan haleluya. Yang kedua, bagaimana Isaac Agreement atau janji yang Tuhan berikan atas Isaac. Yaitu kita ambil dari Kejadian 24. Kejadian 24 saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 sampai ayat 51. 51 ayat. Tentu tidak saya baca semuanya. Anda nanti baca di rumah masing-masing. Cuma akan saya tarik benang merah. Kenapa covenant Tuhan kepada Ishak digenapi? Sementara kita masih berdoa. Dalam pembacaan Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 51. Kalau Anda ambil intisarinya adalah Ishak itu taat menerima didikan. Ishak taat menerima ajaran-ajaran, baik melalui orang tuanya, baik melalui mentornya, baik tentu langsung daripada Tuhan. Amin. Saudara mungkin tidak mengalami perjumpaan pribadi fisikly dengan Tuhan. Bukankah firman itu adalah perkataan Tuhan? Bukankah firman itu adalah Tuhan sendiri yang ada di dalam kitab ini? Jadi bagian kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, bagian kita menjauhkan apa yang Tuhan tidak inginkan yang telah tertuang dalam firman Tuhan. Ayo yang paham sampai di sini berkata amin. Haleluya. Jadi jangan membeda-bedakan. Oh kenapa sih aku gampang ketemu Tuhan, si B gampang ketemu Tuhan. Pak, Bu, orang boleh bersaksi dikit-dikit ketemu Tuhan. Tetapi kalau hidupnya tidak diubahkan, kalau hidupnya tidak berubah, kalau hidupnya tidak seperti yang firman Tuhan katakan, menurut saya itu hanya drama. Karena tidak mungkin tidak mungkin perjumpaan Tuhan itu kepada orang yang dengki, yang kotor hatinya, penuh dengan lumawan. Tidak. Allah itu kudus, maka kuduslah kamu. Itu firman Tuhan katakan. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Haleluya. Ibu Jin, Ibu Yanti, haleluya. Christine, haleluya. Ibu Inces, selamat bergabung. Atau apa sudah tadi ya? Jadi yang kedua, taat, obedient, ketaatan, dan menerima didikan. Jadi mulai malam hari ini saya berdoa siapapun yang ikut live Facebook daripada Back to the Bible, tidak ada orang yang gampang tersinggung lagi di gereja. Saya ulangi sekali lagi,
Tidak ada lagi orang yang gampang tersinggung di gereja karena tersinggung dengan firman Tuhan. Harusnya ketika firman itu mengena dalam hidup kita, kita harusnya bersyukur bahwa Tuhan sayang mengingatkan kita, Tuhan sayang menegur kita. Kalau Tuhan sudah tidak menegur kita lagi, mau jadi apa kita orang dikasih Tuhan? Haleluya. Amen. Ya. Yang ketiga. Ayo yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan Isaac Agreement. Covenant ilahi disempurnakan kehidupan Isaac. Mari kita belajar dari Kejadian pasal 26. Tolong GBI Eom. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Kejadian pasal 26 ayat 12. Jadi tolong Bapak Ibu tetap dibagikan renungan ini ke kontak saudara, mungkin kontak saudara 1.000, 2.000, 3.000 atau 5.000. Saudara bayangkan, saudara menginjili orang tanpa harus datang ke satu kota, ke tempat orang itu, saudara sudah melakukan amanat agung. Upahmu besar di sorga. Haleluya. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, setiap pagi kita ada channel YouTube Renungan Pagi Wow, cuma sekitar 5 menit, yaitu di YouTube channel GBI Eom. Saya berdoa saudara subscribe, karena saya tahu masih banyak orang-orang yang belum subscribe. Saya berdoa ketika saudara lakukan itu ada tuntunan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga saudaraku, Kejadian pasal 26. Ayat yang ke-12 berkata demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga yang mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Menabur dengan sungguh. Suatu ketika saya kepingin menyampaikan tema, kalau Bapak Ibu setuju, yaitu covenant daripada penaburan perpuluhan. Jadi saudara jangan terpaku pada Malayaki 3 ayat 10, tidak. Karena menabur itu ada sebelum hukum Taurat itu ada. Tapi suatu ketika saja saya sampaikan, yaitu covenant ilahi tentang perpuluhan. Dan saudara jangan berpikir bahwa itu hanya masalah materi, nanti akan saya singkapkan. Tapi bukan malam hari ini, itu next time. Jadi yang ketiga saudaraku, belajar untuk menabur. Belajar untuk menabur. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, boleh GBI Eom catat. Ini perkataan atau quote yang saya sampaikan. Masa depan dan berkat Tuhan itu hanya milik orang-orang yang suka menabur. Saya ulangi sekali lagi. Berkat Tuhan di masa depan dan kelimpahan atas hidupnya. Saudara jangan bilang hanya masalah uang. Ada shalom, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu hanya milik orang-orang yang suka menabur. Amin. Haleluya. Saudara mungkin tidak bilang begini, Pak, di dalam hidupku tidak banyak uang. Saudara bisa menabur kasih. Saudara bisa menabur pengampunan. Saudara bisa menabur doa. Saudara bisa menabur perhatian. Saudara bisa mendoakan orang yang melayani. Saudara bisa empati kepada orang, itu taburan. Sebab apa yang engkau tabur, apapun itu someday, suatu ketika, pasti engkau akan tuai. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Masa depan dan berkat Tuhan itu hanya milik orang-orang yang suka menabur. Jadi ibu, bapak, om, tante, adik, kakak, kalau ada orang di gerejamu hidupnya diberkati, hidupnya dipulihkan, hidupnya disertai Tuhan, jangan iri hati, jangan-jangan memang dia suka menabur. Kalau kita jarang menabur, apalagi tidak pernah menabur, tapi mencoba menyamakan dengan orang lain, gak ada cerita. Tidak ada cerita. Anda punya tanah, taruhlah sama-sama dengan tetanggamu punya tanah 200 meter. Anda biarkan tanah Anda tanpa Anda olah, orang lain tanam mungkin singkong, mungkin jeruk, mungkin tomat. Apakah Anda panen? Tidak, hanya orang itu yang panen. Sama dalam Tuhan. Kalau Anda tidak peduli dengan sesama, Anda tidak peduli dengan lingkungan, Anda tidak peduli orang sama orang kaya, orang miskin, orang papa, janda,
Ya, ayo buka deh sebentar, kasih ayatnya. Yuk buka. Amsal 21:13. Nanti balik ke sini. Saya diingatkan ini. Amsal. Saya juga cari. Amsal 21 ayat yang ke-13. Haleluya. Amsal. Ayat yang pasal yang ke-21. Ayat yang ke-13. Saya bacakan buat saudara. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah? Saya ulangi sekali lagi. Jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri apa? Berseru-seru. Amin. Ayo Pak Bu, Pak Oma, Om Tante, dengar baik semua yang diberkati Tuhan. Mungkin hari-hari ini cek coba almarimu. Cek lemari esmu. Mungkin di almarimu begitu banyak pakaian yang tidak mungkin kau pakai. Berikan buat orang lain. Mungkin kau punya sepatu banyak pasang dan kau pakai. Berikan buat orang lain. Saya pernah mendengar khotbahnya Bapak Erastus Sabdono. Kalau kita tidak berikan sesuatu yang memang seharusnya itu adalah titipan Tuhan buat orang lain. Kenapa? Karena kita nggak pakai. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Betul? Cek kulkasmu, siapa tahu banyak makanan yang sudah hampir expired. Itu tanda bahwa kita tidak peduli dengan orang lain. Ego. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Makanya Amsal berkata demikian. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, orang susah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ronald Hutahuru, amin. Mulan, amin. Alicia, Ahava, oh haleluya. Saudara masih bersuka cita malam hari ini? Amin. Yang keempat, ayo yang keempat. Waduh, ini waktunya ngebut aja ini. Kita lihat yuk Kejadian. Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26. Ayat yang ke-18. Saudaraku, janji Tuhan yang diberikan kepada Ishak itu bukan hanya semata-mata buat Ishak. Anda berhak menerima janji Tuhan. Anda berhak mendapatkan kelimpahan. Anda mendapatkan semakin hari semakin kaya, kian lama kian kaya, asalkan Anda melakukan bagian Anda dan Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan yang disembah oleh Ishak, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah dan Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Yes. Haleluya. Yang keempat, yuk kita baca Kejadian 26. Sorry ada gangguan sebentar tadi. Kemudian Ishak, ayat 18, menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Yang keempat, sering dikasih Tuhan Yesus Kristus, Ishak mendapatkan covenant ilahi karena dia tidak manja dan suka bekerja keras. Saya ulangi sekali lagi. Ishak itu pekerja keras dan tidak manja. Tidak dikit-dikit putus asa, tidak dikit-dikit sering menangis, tidak sedikit-sedikit minta privilege, tidak. Ketika di Sitna, dia gali sumur warisan daripada orang tuanya. Anak buah dari Abimelek datang menutup kembali. Hanya ketika dia ada di Rehobot, Ishak bilang begini, di sini airnya membual-bual dan kita diberikan kesempatan. Pak, Bu, kalau hari ini bisnismu dijegal orang, kalau hari ini usahamu dipotong orang lain, sekali lagi, jangan pernah lelah untuk berusaha, jangan lelah untuk bekerja, tetap tekun, tidak gampang cengeng, raih kemenanganmu. Mungkin berkatmu bukan di titik yang hari ini kau jalanin, mungkin hari esok, lusa, Tuhan tetap bertanggung jawab atas kehidupan kita, dan covenant Ishak itu akan turun atas saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ishak tidak mentang-mentang ini sumur Abraham bapakku. Ishak tidak mentang-mentang berantem dengan para gembala Abimelek, tidak.
Ketika Ishak mulai kemah di Gerar, Abimelek mulai khawatir. Saudara, kenapa? Karena Ishak lebih diberkati daripada orang-orang daripada Abimelek sendiri. Makanya Ishak disuruh pergi dari situ untuk meninggalkan Gerar, pergi ke lembah Gerar. Yang luar biasa, Ishak tidak pernah putus asa. Ishak tidak pernah menyerah, Ishak tidak pernah cengeng, tetap bekerja keras. Dan saya mau katakan, masa depan berkat juga milik orang yang suka bekerja keras. Haleluya. Tapi kalau kita bangun jam 10, bangun jam 11, sementara orang sudah sibuk dari jam 5 pagi, ya sorry to say, berkatmu diambil orang. Amin. Jangan bergumul sedikit, menyerah. Punya masalah sedikit, jual rumah. Kepengen punya mobil, jual sawah. Jangan. Anda gunakan tanganmu untuk melakukan sesuatu. Anda gunakan kakimu yang kuat untuk berjalan. Anda gunakan knowledge-mu untuk melakukan usaha. Engkau berikan kejujuran untuk membangun satu usaha. Percaya, Tuhan pasti tolong kita. Yang setuju katakan amin. Ishak tidak pernah iri. Ishak tidak pernah harusnya ini kan bagian yang enggak. Ishak melakukan apa yang Tuhan suruh. Ishak melangkah seperti yang Tuhan kehendaki melangkah. Ishak menggali dan terus menggali sampai dia ketemu yang namanya Rehobot. Kalau boleh saya tanya sekarang, apakah Rehobot Bapak Ibu sudah Anda dapatkan? Kakak, adik, opa, oma, om, tante. Kalau sumurnya masih pahit atau terjadi pertengkaran, mungkin Anda masih disitnah. Kalau Anda baca di Keluaran pasal 15, mungkin Anda masih ada sumur marah. Tujuan kita bukan hanya Elim dan Rafidim. Tujuan kita bukan hanya pergi ke Gunung Sinai untuk mencari 10 perintah Allah. Tujuan kita adalah dari Kalvari menuju hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara masih bersuka cita? Mulan, Yanti, Ibu Min, Ing, Christine Liana, semua saudara, Anda berhak mendapatkan janji-janji Tuhan seperti yang diberikan kepada Ishak. Haleluya. Yang kelima. Kita buka yuk, sekarang tidak ada kejadian lagi. Pak, itu ada perjanjian lama segala. Oke. Kita lihat Ibrani. Ayo, Ibrani, ayat yang terakhir. Ibrani pasal 11. Ayat yang ke-20. Tetapi tetap dalam koridor Ishak. Ronaldo Alexander Rolin, pemain musik yang setia. Haleluya. Ibu Inces, amin. Haleluya. Saya berdoa saudara semua aminkan perkataan firman Tuhan. Not about me, all about God. Kalau saudara lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan, percayalah, genaplah firman yang berkata, apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau pikirkan, timbul dalam hatimu, akan diberikan kepada orang yang mengasihi dia. Ibu Alta, shalom. Amin. Haleluya. Coba kita lihat. Anda yang tidak sempat ikut siaran ini, nanti dari tim Epicenter of Mercy akan bikin channel juga siaran yang sama. Nanti akan kita broadcast semuanya. Saya harap Anda bisa bagikan ke kontak WA saudara. Biar sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Saudara tidak akan pernah jatuh miskin karena membagikan ini. Justru ketika Anda lakukan, berkat Anda melimpah. Karena ini adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ibrani 11 ayat yang ke-20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada apa? Yakub dan Esau. Saudaraku, pandangan daripada Ishak bukan pandangan sebatas mata melihat, tidak. Tetapi Ishak sudah mempersiapkan keturunannya, yang tentu keturunan yang berkenan dan diurapi oleh Tuhan, yaitu Jacob. Haleluya. Dipersiapkan sedemikian rupa. Bapak Ibu malam hari ini dengar apa yang mau saya sampaikan. Dengar baik.
Ketika engkau melakukan bagian yang engkau lakukan, ketika engkau hidup benar, engkau taat, engkau setia di hadapan Tuhan, nas ini akan digenapi atas hidup saudara. Orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Haleluya. Saya bergairah sekali saudaraku ketika kita berbicara tentang iman. Saya bergairah sekali ketika kita berbicara masa depan. Karena orang yang beriman kepada Tuhan, karena ketika orang punya masa depan dengan Tuhan, masa depan saudara aman. Kau baca deh Yeremia 29:11. Sorry, tadi saya bilang sudah ayat terakhir, tapi punten, saya minta pengertian satu ayat saja. Karena tiba-tiba saya ingat. Yeremia 29:11. Yeremia. Boleh dibantu oleh GBI EOM? Yeremia 29 ayat 11. Saya mau katakan saudaraku, Tuhan punya desain yang indah. Tuhan punya grand design yang indah. Bahkan tiap langkahmu ketika engkau ikut dalam Tuhan, disertai oleh Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan kakimu terantuk batu. Bahkan tidak akan pernah dibiarkan jerat sangkar burung itu menimpa saudara dan saya. Haleluya. Boleh GBIM tayangkan Yeremia 29:11? Ada? Ada? Yeremia 29:11. Oke deh, saya buka deh. Yeremia. Oh ini sudah ada. Sebab Yahweh Allah Bapa ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada dirinya dari Tuhan mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk apa saudara yang dikasih Tuhan? Mendatangkan hari depan yang penuh dengan apa? Pengharapan. Haleluya. Oh, Luciana ikut. Amin saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tegaskan sekali lagi. Anda berhak mendapatkan covenant ilahi yang diberikan kepada Ishak turun atas saudara, dengan catatan yang tadi saya sampaikan buat saudara yang panjang lebar saya terangkan. Mulai hari ini, jangan pernah takut masa depanmu. Mulai hari ini, jangan takut dengan keuanganmu. Mulai hari ini, jangan takut dengan apa yang akan engkau dapatkan di masa depan. Sejauh engkau hidup taat, engkau setia, engkau berjalan dengan firman Tuhan, engkau tidak melanggar, bahkan engkau hidup benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, covenant yang diberikan Tuhan atas Ishak, yaitu Ishak Agreement, akan diberikan buat saudara saya. Yang setuju, katakan amen. Haleluya. Saya bergairah saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, karena tahu janji ini pasti digenapi atas kita. Saya bergairah saudaraku karena saya percaya janji ini pasti diberikan buat kita. Mungkin ada di antara saudara berkata, Pak, kami sedang ada di tengah pergumulan. Kami sedang ada di persimpangan jalan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat arahan-Mu dalam Back to the Bible malam hari ini. Kami mengerti Tuhan. Engkau celikan mata hati kami. Sehingga covenant yang Kau berikan atas Ishak, kami pun berhak menerima covenant itu. Ampuni kami kalau kami kurang merespon dengan baik selama ini. Ampuni kami kalau kami pernah kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup benar, taat, setia. Bahkan kami berikan yang terbaik menjadi bagian yang utuh di hadapan-Mu. Berkati semua yang ikut program Back to the Bible ini ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terikat Engkau lepaskan. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, semua pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebagian dan kami akan membawa persembahan ke hadapan-Mu yang akan kami bawa dalam komunitas kami, dalam gereja kami, dalam persekutuan kami. Bila persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu, sebab kami sadari segala sesuatunya berasal daripada Tuhan.